Mungkin mau langsung dimulai saja, Pak. Kelihatan nggak filenya? Sudah, saya sudah siap mulai. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada belum file share filenya? Sudah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas masalah anatomi, fisiologi, sistem kardiovaskuler ya. Tentang filenya. Memang ini kalau di kuliah kedokteran sekitar 1 bulan setiap hari kuliah ya. Tapi karena ini keperawatan mudah-mudahan bisa memahami. Jantung bahasa kedokteran juga skor. Kor atau kardio atau jantung ya. Kor, cor tulisannya kor, bahasa Latin, kardio atau jantung. Topografi ini bentuk jantung ya. Ini atrium kanan, ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kiri. Maaf, nggak jalan Pak itu. Apa? Presentasinya nggak jalan Pak. Slide-nya nggak jalan Pak. Oh, kok di saya jalan ya? Sekarang jalan belum? Jalan Pak tadi. Ya. Oh, mungkin karena waktu agak lemot ya? Iya Pak, mungkin Pak. Atau seperti ini masih kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Oke, ini core itu core tulisannya, bahasa Latinnya, bisa juga kardio, bisa juga jantung, jantung bahasa Indonesia, heart bahasa Inggris, ya, core atau kardio atau jantung. Ini jantung manusia, ya, jantung manusia ini atrium kanan, yang warna biru atrium kanan. Ini ventrikel kanan, ventrikel kanan. Ini ventrikel kiri, ya. Ini atrium kiri warna biru kecil itu, ya. Topografi di mediastinum kemarin kita udah bahas. Mediastinum itu adalah suatu daerah di antara dua paru kanan, paru kiri, tengah-tengahnya namanya mediastinum. Ya, ukuran jantung sebesar kepalan tinju orang normal. Jadi kalau adik kepala tangan, ya itulah sebesar jantung kita. Bagiannya ada di basis. Ini basisnya, ini apex. Apex itu yang lancip. Apex itu yang lancip ya. Jadi kalau berbentuk seperti apel, ini apa jeruk ya, apa pir, buah pir.
Statusnya kan grogi mudah lagi. Ngajar ini. Pulmonalis. Ya. Kalau vena adalah pembuluh darah yang menuju ke jantung, pembuluh darah yang menuju ke jantung. Nah, ini vena cava kalau dari atrium kanan, vena pulmonalis kalau dari pulmonar menuju ke jantung kiri, atrium kiri. Ini dia. Ini dari vena cava, ini dari kepala, ini dari bawah kaki. Dari kepala, dari kaki. Kepala masuk ke atrium kaki kanan, dari kaki masuk ke atrium kanan, dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan melewati katup namanya tricuspid. Ya. Tricuspid. Dari ventrikel kanan menuju ke aorta pulmonalis. Paru kiri, paru kanan. Nanti dari paru-paru masuk lagi ke atrium ke kiri, namanya vena pulmonalis. Atrium kiri masuk ke ventrikel kiri lewat katup, namanya bicuspid. Dari atrium kiri masuk ke aorta, ya, ke aorta. Ini ke kepala, ini ke kaki. Begitu darah mengalir setiap saat. Gak boleh berhenti ya. Saya lebarin aja ya. Begitu ya. Atrium kanan lewat katup. Katupnya warna putih. Atrium kiri masuk ke vena atrium pulmonalis. Ya, dari atrium pulmonalis ke paru-paru masuk vena pulmonalis. Masuk ke ventrikel kiri, ya, kemudian dibawa ke aorta, ke seluruh tubuh. Kor atau jantung, lapisan dinding jantung, endokardium, miokard, bagian dalam jantung. Ini bagian dalam jantung. Bagian dalam jantung. Bagian dalam jantung. Katup ini merupakan endokardium. Lapisan dalam. Miokardium adalah otot jantung. Ototnya itu mininya otot. Perikardium ini yang di luar ini. Di luar. Lapisan paling luar. Kulitnya jantung. Namanya perikardium. Endokardium yang bagian dalam ini endokardium atrium. Ini endokardium ventricle. Ini miokardium. Mio itu otot. Dan ini perikardium. Itu kulitnya, selaput luarnya. Ya, ruangan ada atrium dextrum, ada ventricle dextrum,
ada atrium sendiri, kanan kiri kanan kiri. Lubang ini katup di jantung kanan, jantung kiri, ini ke arah paru-paru, ini ke arah ke arah aorta, ke seluruh tubuh. Ini harus ada barangnya. Kalau Anda membaca begini aja, sebenarnya ini potongan dari sini. Ini potongannya, ini dipotong di sini, ada katup kiri, kanan, katupnya 21, dan 2, di balik ini ada katup lagi. Ini katupnya. Ya. Untuk ke aorta namanya katup semilunar. Untuk ke pulmonar katup semilunar. Ini aorta luar, ini pulmonar dalam. Ya. Ini tricuspid ini kan 1, 2, 3. Ini bicuspid 1, 2. Tri kalau bahasa Latin artinya 3, di bahasa Latin artinya 2. Ini 1, 2. Ini 1, 2, 3. Ya gampang ini. Yang 3 itu ada di kanan, kiri, ini aorta, ini pulmonalis. Ini nama katupnya. Endokardium, lapisan bagian dalam. Katup merupakan bagian dari dalam. Ya, katup mitral atau bicuspid atau katup tricuspid. Katup membuka menutup dengan pasif. Jadi katup itu tidak aktif. Jadi darah lewat baru katup membuka atau menutup. Ya, jadi ini katup. Ketika dari atrium ke ventricle, katup membuka. Ini pengikat katupnya, chorda tendini namanya. Ya, ini ada 3, 1, 2, 3, berarti ada di kanan. Ini 1, 2. Ya. Ini bicuspid. Jadi darah masuk dari atrium ke ventricle, katup terbuka. Dari ventricle ke aorta atau ke pulmonalis, itu katup tertutup sehingga darah tidak naik lagi ke atrium. Katup atrioventricular, atrium ventricular, ventricle. Jadi katup atrioventricular kalau kanan namanya tricuspid, kalau kiri namanya bicuspid atau mitral. Terletak di antara atrium dan ventricle. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventricle kanan tadi atas 3 katup disebut tricuspid. Tadi sudah saya sampaikan. Katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventricle kiri dinamakan terdiri atas 2 katup. Tadi sudah saya jelaskan gambarnya, disebut katup mitral atau katup bicuspid. Ya, tapi lebih sering disebut mitral ya, katup mitral. Jarang disebut katup bicuspid, walaupun sama saja barangnya. Katup ini berfungsi memungkinkan darah mengalir dari masing-masing atrium ke ventricle pada masa diastol, ya, ventricle, dan mencegah aliran balik saat sistol ventricle kontraksi. Jadi diastol itu darah dari buka. Ketika fall, darah mengalir dari masing-masing.
mana katupnya, katup sembilunar. Katup pulmonar terletak antara pada arteri pulmonalis. Misalkan pembuluh pulmonar dari ventrikel kanan. Katup aorta terletak antara ventrikel kiri dan aorta. Ini sudah saya sebutkan. Adanya katup sembilunar memungkinkan darah mengalir dari masing-masing ventrikel ke arteri pulmonalis atau aorta selama sistol ventrikel. Sistol itu adalah kontraksi ya, kontraksi ventrikel. Bisa tambahkan betul. Ya, dan mencegah aliran balik waktu saat diastol ventrikel. Diastol itu ketika darah terisi, ventrikel terisi darah. Ini dia katup anteroventrikular, tricuspid, kedua bicuspid. Katup semilunar, ventrikel, satu pulmonalis, dua aorta. Jadi saya ngulang-ngulang terus supaya Anda jangan tidak hafal ya. Sekarang yang kedua, lapisan kedua miokard. Kalau endokard tadi termasuk katup ya, katup termasuk bagian dalam. Miokard itu otot jantung, gerakannya involunteer. Involunteer artinya nggak bisa dikendalikan. Jadi kita nggak bisa bilang sama jantung berhenti sebentar, saya istirahat, nggak bisa. Jadi involunteer. Miokardun paling tebal berada pada bagian apex. Bagian apex. Apex tahu ya, bagian yang ini apex. Ya, lebar. Coba bagian basal ini tipis ya. Ini tipis. Bisa paling keluar ya, memang bisa sangat keras sampai satu orang sudah dengan bagian daratan sterno. Kadang pada tarik bagian dalam dari dinding lapisan fibrosa, lebar kadum varietalis. Ini visceral itu yang nempel langsung dengan di antara keduanya, antara varietalis sama visceral ada rongga. Ronganya bersih cairan serosa, ya, melindungi dari gesekan-gesekan kulit saat jantung berdenyut. Ya, isinya cairannya sekitar 15 sampai 50 cc di selaputnya. Berikan. Ya, ini sama dengan pleura juga ada cairan supaya gesekan ketika bernapas tidak iritasi. Fungsi jantung sebagai pompa ganda agar terjadi aliran dan pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi sistolik dan relaksasi diastolik. Jadi kontraksi sistolik adalah darah yang dipompa dari ventrikel ke luar jantung, sistolik. Dan darah yang relaksasi adalah darah yang masuk ke jantung ketika dan relaksasi. Fungsi jantung untuk memompakan darah dan menerima darah dan memompakan darah. Kalau jantung dari tadi sudah disebutkan.
Kenapa? Darah yang rendah oksigen yang tadi saya sudah sampaikan, saya jelaskan dalam bentuk gambar ya, dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, masuk dari jantung sendiri, Kemudian darah dipompakan ke paru ke paru. Maaf, di sini. Saya mau tanya, penjelasan saya dari gambar. Saya mau tanya, ini penjelasan saya dari gambar tadi. Ada yang bingung nggak dengan penjelasan atrium kanan? Jelas ya, mudah-mudahan jelas ya. Tadi sudah saya sampaikan di dalam bentuk gambar. Dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan, lalu dilempar ke paru-paru. Dari kemudian Siapa yang atau interventricularis. Interventricularis. Jantung, sistem sirkulasi tidak selalu nyambung pembuluh darah. Ya, pembuluh darahnya tidak arteri, vena dan kapiler. Dan pembuluh darah limfa. Pembuluh darah kita secara besar adalah pembuluh darah kecil, pembuluh darah besar, pembuluh darah limfa. Sirkulasi kecil, sirkulasi besar, sirkulasi limfa. Sirkulasi besar dari jantung ke seluruh tubuh lewat ventrikel kiri. Sirkulasi kecil dari jantung ke paru-paru, ya. Dan yang ketiga, sirkulasi limfa, pembuluh darah limfa. Lemak tidak bercampur secara banyak. Nah, lemak ada di pembuluh darah. Sebagian besar lemak dari disebut juga sensing pertukaran gas. Ya.
Fungsi sirkulasi transportasi ke seluruh tubuh berupa tandanya bagian tubuh tidak terdapat aliran darah. Jadi ketika orang perdarahan, ketika orang kedinginan, maka pembuluh darah menyempit di daerah terutama di jari tangan, jari kaki, maka akan teraba dingin. Jadi fungsi darah adalah membawa panas hasil metabolisme. Kemudian fungsi darah adalah membawa gas-gas, oksigen, CO2, H2O3, ya, dan macam-macam. Membawa nutrisi makanan, karbohidrat, protein, lipid, vitamin, mineral. Fungsi darah membawa transportasi hormon, semua hormon dibawa lewat darah. Fungsi darah adalah membentuk antibodi, ya. Darah juga membantu keseimbangan cairan dan elektrolit. Kenapa? Darah isinya air, darah isinya cairan dan sel darah, ya. Jadi fungsi darah adalah transportasi ke seluruh tubuh. Yang dibawa adalah panas, gas, nutrisi berupa makanan, vitamin, mineral, hormon, dan antibodi. Antibodi fungsinya untuk daya tahan tubuh, dibentuk oleh sel darah putih. Sistem konduktorium itu sistem persarafan. Konduktorium itu persarafan. Ya, syaraf ya, bukan syaraf. Jadi bagaimana jantung itu bisa bergerak? Jantung dipersarafi oleh inervasi itu bisa dipersarafi oleh simpatis. Ya, simpatis meningkatkan denyut jantung, heart rate itu denyut jantung, stroke volume. Kalau denyut jantung meningkat, maka volume darah Nama terlis apa? Pak Solo. Keterangannya Pak? Satu. Ini ya? Kayaknya di lab Pak. Kayaknya. Boleh Pak. Nah, ini ke bawah.
ya katup, ya katupnya kuspis. Ketika katup itu menutup, ya ketika katup menutup itu bunyi jantung 1, bunyi jantung 2. Kapan bunyi jantung 1? Ya katup mana yang menutup ketika bunyi jantung 1? Katup trikuspid dan bikuspid. Itu menimbulkan bunyi jantung 1, tuk tuk 1 2 1 2 tuk 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 tuk, ya. Jadi bunyi jantung 1 adalah bunyi yang berasal dari loopnya katup trikuspid dan katup bikuspid atau bidang. Katup jantung 2 adalah bunyi jantung yang muncul di katup semilunar, yaitu ke aorta dan ke pulmonal ketika menutup. Tangkap ya, gampang. Di atrium, ventricle, nalis, atrium, ventricle ke aorta. Adik-adik tahu ya sekarang bunyi jantung bersumber dari mana bunyi jantung 1? Dari penutupan katup atrium dan adik-adik sekarang bunyi jantung 2 itu dari mana penutup? Ke semilunar, baik itu pulmonar, aorta. Dia ngomong lagi kalau nggak lengkap.
Apa? Melek. Tempat untuk penambahan tadi itu daerah dialis, arteria temporalis. Kepanasan kan? Enggak, emang laptopnya melek. Jarang kan? Ini maaf saya matikan lagi. Jarang punya. Itu. Saya coba matikan dulu sharing. Ya. Radialis di mana, brachialis di mana, dorsalis pedis di mana, carotis communis di mana. Oke. Tahu namanya, di kartun juga banyak. Apa? Tukang, si tukang Mimin. Kalau tahu udah ngapa lama. Ya, kok saya masuk. Partikulistra udah bagus-bagus lah, tapi kayak gini dilipat. Ya bahas dia mungkin kangen sama Nokia. Malah balik ya remnya ya, balik ke dulu ya. Kan ini ya Tamiya balik Lemah masa Tamiya udah mulai naik lagi jadi manusia sekarang ada bagi dua negara besar saya sharing ya, jadi udah di itu perdana harus milihin celana paru dan perdana limfu panjangnya dapat pink karena dua sistem perdana ini maka tidak ada perdana disebut perdana ganda. Iya, panjangnya dapat, pinggangnya pasti lebih gede. tapi ini karena saya Ini jantung, cuman pinggangnya doang, paru, ininya doang, jantung, sabuk jarum tubuh itu disebut perdana ganda. Ganda itu artinya panjangnya dua. pas, Iya. pinggangnya Dan pas. kenapa ada yang dari jantung ke paru, paru ke jantung, jantung ke paru, paru ke jantung. Celana ini harusnya Ada yang paru Pas ke ini. Ini jantung ke nggak tubuh, dikecilin jantung ini. ke tubuh, Masih iya? Ini nggak dikecilin, tubuh ke jantung. Ya. enak berarti. ini nggak dikecilin ini. Pendarahan kecil merupakan darah dari bilik kanan, Sedikit. jantung dari bilik itu ventricle ya. Aku kan beda. Saya nggak sebut bilik. Bedanya apa? Aku kalau orang tinggi kayak aku pasti Gemuk. berisi. Dan jantung menuju paru-paru. Tadi udah saya Panjangnya sampaikan. pas Makanya pinggangnya kembali pas ke jantung pada kegedeannya itu segini loh. atrium kiri. Segini kegedeannya. Ini, Iya. ini. Iya. Darah-darah kecil inilah Ini darah juga melakukan pertukaran pinggangnya gas ke paru. kegedean. Darah Kalau kecil ini inilah kegedean cuma darah pinggangnya melakukan doang. pertukaran gas. Darah melepaskan Ini CO2 pas. dan mengambil Ini pas. oksigen. Kemarin Ini sudah saya pas. sampaikan soal pernapasan di alveolus ya. Pertukaran itu dilakukan di bronkus. Oleh karena itu darah yang berasal dari paru-paru ini banyak mengandung oksigen. Seperti darah bersih. Ya. Darah yang banyak mengandung zat sisa metabolisme dan karbon dioksida kembali ke serambi kanan atau atrium kanan. Jadi saya sudah sampaikan tadi melalui pembuluh balik atau melalui pembuluh vena. Orang India enggak begitu ya. Pernapasannya mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali Iya, ke jantung. buat apa? Ini yang perdana darah besar. Apakah banyak Ya, kalau perdana kecil ke paru, perdana besar ke jantung, ke tubuh. membuat apa kayak mie palsu, Xiaomi palsu gitu kan. Iya. Entah dia emang karena nggak ada kerjaan
Iya loh. Kuping bener loh. ada yang biasanya loh jadi satu tapi kan bisa. Entah itu mas memang situ habisin udah bisa. Dari avenot ke his ventricle dextra karena dari atrium dextra masuk ke ventricle dextra. Ya, selanjutnya darah yang berada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium sinistra melalui vena pulmonaris dan darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium dextra melalui vena cava. Ya, ini penjelasan yang tadi aja. Nah, di antara dua gerakan tersebut ada periode istirahat, makanya disebut ada tiga periode. Periode kontraksi, periode dilatasi, dan periode istirahat. Jadi jantung sempat berhenti 1/10 detik. Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Ya, sempat berhenti 10 detik. Pada waktu beristirahat, jantung menguncup sebanyak 70 sampai 80 kali. Artinya ketika orang tersebut sedang istirahat. Ya, kalau sedang lari ya, lari pagi, olahraga, marah, maka denyut jantung bisa sampai di atas 100. Ya. Curahan jantung disebut juga stroke volume. Ya, curahan jantung disebut juga stroke volume. Curahan jantung adalah jumlah darah yang dikepompahkan ventrikel dalam 1 menit. Ya, jadi stroke volume itu adalah volume sekali kontraksi dikali jumlah denyut jantung per menit. Contohnya, kan 1 menit kan ya? Ya, misalnya setiap dipompa 60 cc. 1 menit dia ada 70
kali Tahu. detak jantung. Berapakah curah jantungnya? 60 kali 70, 4.200 cc. Oke. Ngerti ya, Dek ya? Curah jantung artinya berapa darah yang keluar dari jantung selama 1 menit. Tergantung daripada isi darah yang keluar dari jantung, nama isi sekuncuk, ya, di darah yang keluar dari jantung dikali jumlah detak jantung per menit. Misalnya sekali darah keluar itu 60 cc atau 80 cc. Ya. 1 menit jantung berdetak 70 kali, maka 60 kali 70. Trombus ini sebagai tambahan. Trombus itu bekuan darah, bekuan darah yang terbentuk di dinding di bagian sisi vaskular di mana saja. Yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Jadi dalam pembuluh darah itu ada kayak plak yang nempel di dinding pembuluh darah, ya, sehingga pembuluh darah. Nah, biasanya orang gula trombus dapat terbentuk akibat cedera dinding pembuluh darah. Ya, dinding pembuluh darah cedera. Ya, prosesnya karena sel endotel, sel darah, sel dinding pembuluh darah, sel dinding pembuluh darah akan menarik trombosit dan mediator lainnya. Trombosit di dinding sempit. Saya ambil contoh kalau Anda pernah melihat selokan atau got atau selokan, ya. Tahu selokan ya, ketika ada botol maka akan muncul plastik atau apa, akhirnya selokannya tersumbat. Kira-kira seperti itulah pembentukan trombus. Embus atau bahannya mengalir dalam darah tempat primer ke tempat sekunder. Jadi kalau trombus itu menempel di dinding pembuluh darah, kalau embolus itu mengalir di dalam darah. Kalau tromboembolus artinya ketika trombus yang menempel di dinding pembuluh darah itu terlepas sehingga mengalir bersama darah, disebut juga tromboembolus. Trombus itu menempel ini plak, ya, trombus. Ini pembuluh darah, dinding pembuluh darah. Perlukaan di dinding endotel. Perlukaan darah nempel. Darah nempel oleh trombosit. Ya, makin lama makin besar, akhirnya timbul trombus. Trombus ini nanti bisa lepas suatu saat jadi embolus. Jadi trombus itu menempel, kalau embolus itu mengalir. Kalau embolus dimasuk ke pembuluh darah kapiler yang sempit, maka akan menimbulkan penyumbatan. Ya. Embolusnya mengalir masuk ke pembuluh darah yang kecil, yang sempit, maka akan terjadi penyumbatan. Jadi Anda bisa bedakan trombus itu apa? Adalah bekuan darah yang menempel di dinding pembuluh darah. Embolus itu apa? Adalah bahan yang mengalir dalam pembuluh darah. Ya, bisa trombus, trombus, embolus itu di atas trombus atau udara. Ya, embolus udara, emboli udara. Ini contoh gambarnya. Ya, ini trombus yang menempel, embolus yang mengalir. Oke, selesai. Itu, Dek. Ada yang mau bertanya, Dek? Halo? Iya, Pak. Atau ada yang membaca dulu, minggu depan tanya jawab, ya? Iya, Pak. Seperempatnya. Jangan udah. Baru gue bilang seperempat loh. Dia tuh bilang. Seperempatnya 5. 20 lah, iya.
Sama 10. Iya. Rapat. Bagus, Pak Agus. Dia sebagai kata kita kan tahu dia siapa sih kata Pak Agus itu kan cuma kan kenapa enggak kan kalau dia Makasih adik semuanya, makasih Mas Ali. karena sekarang Terima kasih Pak. Ya. ada rasanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Kata yang tadi banget yang